Analisis rasio atau ratio analysis adalah analisis yang mencangkup penilaian bagaimana berbagai pos dalam laporan keuangan saling berhubungan satu dengan yang lain. Tujuan dari analisis rasio adalah untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan perusahaan di setiap area tersebut. Rasio analisis keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai dasar penilaiannya. Meskipun berdasarkan laporan keuangan pada tahun lalu, akan tetapi rasio ini akan menghitung kondisi dan data pada masa yang akan datang. Rasio keuangan yang kami akan analisis yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Sedangkan sumber data yang kami gunakan untuk melakukan analisis rasio adalah data keuangan dari PT Bank DKI dan PT BPD Jateng pada tahun 2020. Berdasarkan dari hasil analisis yang kami teliti, dapat disimpulkan bahwa metode rasio likuiditas bagian current ratio atau CR menunjukkan bahwa PT Bank DKI dapat membayar kembali simpanannya lebih baik dibandingkan PT BPD Jateng dari total simpanan yang dimiliki oleh para depositan. Pada bagian reverse requirement atau RR, PT BPD Jateng lebih memiliki nilai loan to asset ratio yang lebih besar dibandingkan PT Bank DKI. Sedangkan pada bagian loan to deposit ratio atau LDR, PT BPD Jateng memiliki nilai yang lebih baik, tetapi keduanya masih di bawah batas nilai LDR. Pada bagian loan to asset ratio atau LAR, pada Bank DKI memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi. Sedangkan metode solvabilitas di bagian Capital Adequacy Ratio atau CAR, Bank DKI memiliki nilai yang lebih besar dari PT BPD Jateng. Di bagian Debt to Equity Ratio atau DER, dalam perhitungan ini, PT Bank DKI memiliki kemampuan membayar kewajiban lebih baik daripada PT BPD Jateng. Karena memiliki hutang lebih baik atau hutang yang lebih sedikit di bagian long term debt to asset ratio atau LDAR, tetapi PT BPD lebih memiliki kemampuan dalam melunasi hutangnya dengan menggunakan aset yang dimiliki. Kemudian, pada metode ratio profitabilitas di bagian return on asset atau ROA, melalui perhitungan ini, PT BPD Jateng lebih unggul. Di bagian return on equity atau ROE, PT BPD lebih unggul. Di bagian rasio biaya operasional atau OCR, PT Bank DKI memiliki tingkat efisiensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Dan di bagian net profit margin ratio, tingkat keuntungan, PT BPD Jateng lebih tinggi dibanding dengan PT Bank DKI. Ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek laporan keuangan dapat berjalan dengan mulus. Pasti ada yang lebih baik dibanding di beberapa aspek dibanding yang lainnya. Selain itu, laporan keuangan bersifat fluktuatif atau naik turun. Analisis common size adalah analisis dengan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode atau mencari tren-tren tertentu saja. Analisis common size ditulis atau disusun dengan cara menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca sebagai proporsi dari total penjualan atau total aktiva. Analisis common size perusahaan dianalisa dengan melihat tren yang muncul. Suatu ukuran umum risiko keuangan perusahaan adalah komposisi struktur modal. Analisis komposisi atau composition analysis dilakukan dengan membuat laporan ukuran yang sama atau common size statement atas kewajiban dan ekuitas pada neraca.
Analisis cross-section adalah teknik analisis untuk membandingkan data laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis dalam suatu periode tertentu. Analisis ini dengan menggunakan 5 bank swasta nasional devisa, yaitu Bank Sentral Asia, Bank Permata, Bank Mega, Bank Sinarmas, dan Bank Pan Indonesia, yang bertujuan untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan pada gambar berikut, dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan rata-rata industri dengan menggunakan 4 metode tersebut memiliki nilai persentase yang tidak berbeda jauh, di mana hasil rata-rata industri yang menggunakan metode aritmatika memiliki nilai persentase sebesar 2,09%, lalu hasil rata-rata industri yang menggunakan metode rata-rata tertimbang memiliki nilai persentase sebesar 2,8%, serta hasil rata-rata industri yang menggunakan metode median memiliki nilai persentase sebesar 1,91%. Dari keempat metode yang ada, hanya satu yang tidak memiliki rata-rata industrinya, yaitu metode modus, dikarenakan data ROO yang didapat dari kelima perusahaan yang dianalisis tidak memiliki nilai persentase yang sama besar. Analisis profitabilitas adalah analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia atau BNI merupakan perusahaan yang akan kami gunakan pada analisis kali ini. Dalam perhitungan rasio profitabilitas menggunakan 5 jenis perhitungan, yaitu return of asset atau ROA, return of equity atau ROE, current ratio, cash ratio, dan interest coverage ratio. Berdasarkan perhitungan ROA yang sudah kami lakukan terhadap Bank Mandiri dan BNI, yang hasil serta rumusnya tertera pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa Bank Mandiri memiliki tingkat ROA yang lebih tinggi dibandingkan dengan BNI selama 3 tahun terakhir ini. Selain itu, Bank Mandiri juga lebih unggul pada tingkat profit margin dan keduanya memiliki tingkat perputaran aktiva yang hampir sama selama 3 tahun terakhir. Lalu, Bank Mandiri memiliki tingkat ROE yang lebih tinggi pula dibandingkan BNI selama 3 tahun terakhir ini. Dapat dilihat juga bahwa tingkat ROE BNI mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yang hanya sebesar 3,44%. Hal ini dapat dikatakan bahwa BNI kurang efisien dalam menggunakan modalnya sendiri. Selanjutnya, untuk current ratio dapat dilihat bahwa Bank Mandiri memiliki tingkat current ratio yang lebih besar dan stabil, yang artinya mereka mampu memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Sedangkan pada cash ratio, BNI yang lebih unggul selama 3 tahun terakhir ini, yang disebabkan oleh nilai kas yang didapat BNI cenderung lebih besar dan diikuti dengan menurunnya hutang lancar, sehingga pihak bank tersebut mampu memenuhi kewajibannya dengan aliran kas yang dimiliki. Yang terakhir, Bank Mandiri memiliki tingkat interest coverage ratio yang lebih tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa PT Bank Mandiri mampu membayar beban bunga ataupun beban bunga perusahaan yang lebih baik. Analisis arus kas. Analisis arus kas adalah metode yang digunakan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan yang dilihat dari aliran kas perusahaan tersebut. Nah, laporan arus kas itu terbagi menjadi 3, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan. Yang pertama operasi atau operasional. Analisis arus kas dapat dilakukan dengan melihat jumlah kas laporan laba rugi. Beberapa item yang termasuk dalam bagian laporan arus kas ini adalah piutang, hutang usaha, dan hutang pajak penghasilan. Yang kedua ada investasi. Bagian ini mencatat pencatatan penjualan dan pembelian investasi jangka panjang, misalnya seperti aset tetap, contohnya gudang, pabrik, mesin-mesin, peralatan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada pembiayaan, yaitu transaksi hutang dan ekuitas ada dalam laporan arus kas pembiayaan. Mencakup pembayaran dividen, pembelian kembali atau penjualan saham dan obligasi, dan uang tunai yang diterima dari mengambil pinjaman atau uang non-tunai yang dipakai untuk membayar hutang jangka panjang juga dicatat dalam laporan pembiayaan. Analisis laporan proforma. Analisis laporan proforma adalah sebuah laporan proyeksi keuangan secara formal untuk mencerminkan transaksi yang direncanakan dalam satu periode tertentu. Laporan proforma merupakan salah satu komponen penting dari rencana bisnis karena dapat memperkirakan profitabilitas dan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Nah, cara menyusun laporan keuangan proforma, yang pertama kita harus menghitung proyeksi pendapatan perusahaan, kedua kita harus memperkirakan total liabilitas dan biaya,
Dan yang ketiga, kita harus memperkirakan arus kas perusahaan. Analisis struktur modal merupakan tinjauan ulang terhadap komponen struktur modal pada suatu perusahaan, meliputi total modal serta hutang yang dimilikinya. Analisis struktur modal ini diperlukan pada saat para pemilik modal atau pemegang saham memerlukan data mengenai evaluasi penanaman modal. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis struktur modal ini yaitu menggunakan metode PACC. Biaya modal merupakan biaya real yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, ataupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal tersebut dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau yang biasa disebut dengan biaya modal individu. Biaya modal individual tersebut dihitung satu persatu untuk tiap jenis modal. Namun, apabila perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang digunakan atau dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC dari seluruh modal yang digunakan. Jadi di sini kelompok kami menggunakan laporan keuangan Bank BCA untuk menghitung struktur modal dan biaya modal. Lalu, yang pertama dihitung adalah menghitung biaya utang setelah pajak. Berikut adalah contoh perhitungannya. Lalu selanjutnya setelah menghitung biaya utang setelah pajak, yang dihitung selanjutnya adalah biaya modal. Berikut adalah perhitungannya. Lalu selanjutnya adalah menghitung struktur permodalan. Berikut adalah perhitungannya. Lalu yang terakhir adalah menghitung WACC. Berikut adalah perhitungannya. Maka, analisis dilakukan dengan menghitung biaya utang setelah pajak, menghitung biaya modal, menghitung struktur permodalan, dan yang terakhir menghitung Weighted Average Cost of Capital atau WACC yang dilakukan terhadap laporan keuangan PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Analisis tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungan biaya utang setelah pajak sebesar 4,56%, lalu biaya modal sebesar 5,39%, lalu selanjutnya struktur permodalan sebesar 99,2%, dan juga persentase WACC yaitu sebesar 4,5666%. Evaluasi ekuitas bertujuan untuk melihat nilai wajar atau nilai intrinsik dari suatu ekuitas atau saham. Sedangkan nilai wajar atau nilai intrinsik adalah nilai present value dari aliran dana kas yang diharapkan oleh investor pada tingkat pengembalian hasil yang disyaratkan oleh investor. Pada penelitian ini, kami menganalisis kinerja PT Bank Sentral Asia pada tahun 2019 dan 2020 yang dimana ekuitas yang kami analisis adalah common stock dari Bank BCA. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah kami teliti, dapat diketahui bahwa nilai intrinsik atau nilai wajar saham Bank BCA pada tahun 2019 adalah sebesar Rp6.126,935. Sedangkan untuk tingkat pengembalian saham Bank BCA pada tahun 2019 adalah sebesar 7,96%. Lalu untuk nilai intrinsik Bank BCA pada tahun 2020 adalah sebesar Rp6.170,476. Sedangkan untuk tingkat pengembalian saham Bank BCA pada tahun 2020 adalah sebesar 8,08%. Analisis prediksi kebangkrutan adalah analisis yang dapat membantu sebuah perusahaan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Dengan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan saat ini dan bagaimana mengatur strategi untuk mempertahankan atau memperbaiki kondisi perusahaannya. Prediksi kebangkrutan ini tidak hanya penting bagi perusahaan, tetapi analisis prediksi ini juga sangat penting bagi para investor yang akan menginvestasikan uang mereka pada perusahaan tertentu.
Investor dapat melihat kondisi perusahaan sebelum menginvestasikan uang mereka agar investor tidak mengalami kerugian karena telah menginvestasikan uang mereka ke perusahaan yang salah. Investor tentunya melakukan investasi pada perusahaan tertentu untuk mendapatkan keuntungan berupa dividen sebesar mungkin. Oleh karena itu, apabila investor melakukan investasi pada perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan, maka investor tidak akan memperoleh keuntungan berupa dividen dan investor itu akan malah mengalami kerugian. Pada penelitian ini, kami menganalisis kinerja PT Bank Sentral Asia pada tahun 2019 dan 2020. Indikator yang kami gunakan untuk melakukan analisis prediksi ini bersumber dari laporan keuangan yang dimana laporan keuangan tersebut dianalisis dengan menggunakan model univariat dan model multivariat Z-score Altman model. Berdasarkan dari hasil analisis kami, dapat diketahui bahwa nilai Z-score PT Bank Sentral Asia pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 0,5793 dan 0,502, yang berarti PT Bank BCA memiliki peluang besar untuk mengalami kebangkrutan dikarenakan nilai Z-score-nya kurang dari 1,81. Analisis risk and return adalah mengukur return aritmatika dan geometrik, market efisiensi, diversifikasi, risiko sistematis dan non sistematis. Tujuan utama investasi adalah untuk mendapatkan return optimal dan risiko terendah. Berdasarkan hasil analisa saham Bank Sentral Asia yang dihitung dari histori data return market dan return saham selama 5 tahun ke belakang, dapat dilihat bahwa pengambilan rata-rata return market atau HIASG per bulannya itu mencapai 0,44%, dan untuk rata-rata per tahunnya adalah sebesar 5,41%. Selain itu, nilai suku bunga pada saat itu sebesar 5,03% dan beta saham BBCA sebesar 0,948802,656, yang artinya saham tersebut memiliki resiko yang rendah namun tetap bisa memberikan income yang tinggi. Hal ini merupakan sebuah keuntungan dan peluang yang baik untuk berinvestasi karena memiliki risiko yang rendah tetapi secara finansial bagus dan dapat memberikan return yang maksimal. Analisis model indeks tunggal dan CAPM saham. Berdasarkan hasil analisis risk and return PT Bank Sentral Asia telah kami teliti. Hasil akhirnya dapat dilihat melalui koefisien beta saham Bank BCA menunjukkan di angka 0,948802,656, yang artinya saham tersebut memiliki risiko yang rendah namun tetap bisa memberikan income yang tinggi. Sedangkan target pembelian saham Bank BCA dengan menggunakan metode CAPM adalah sebesar 5,39, yang artinya itu bisa dicapai oleh saham Bank BBCA yang memiliki portofolio yang efisien.